kemarin sudah koordinasi juga dengan Kementerian Kominfo. Kominfo rencana akan membuat aplikasi ini menjadi aplikasi umum. Kalau menjadi aplikasi umum di bawah pengawasan dan pembinaan dari Kementerian Kominfo dari segala aspek, termasuk aspek keamanannya, ya, dari aspek keamanannya. Atau seperti main Instagram, ada usernya, ada passwordnya masuk. Itu rencana dari Kementerian Kominfo. Kami sudah katakan, Pak, kami tidak punya anggaran. Kami juga tidak punya sumber daya untuk membuat aplikasi seperti itu. Kami siapkan dengan secara gratis. Bahkan kemarin untuk Bedi itu ibaratnya selama ya, depannya ya, dibantu masuk aplikasi ini. Kementerian Kominfo siap memperbesar pipanya ini, Bedi ini, supaya makin besar. Jadi kalau data makin banyak masuk, makin kuat dia menampung. Jadi pipa sekarang sudah besar. Misalnya 20 mm ya, 20 meter ya, 20 cm ya, diameternya. Nanti oleh Kementerian Kominfo lebih diperbesar. Kalau ada masuk data sekaligus banyak dari seluruh Indonesia, itu dijaga supaya tidak lag, tidak terlek, tidak menumpuk. Ya, itu langsung. Ya. Termasuk juga untuk peningkatan kapasitas dan untuk daerah Indonesia Timur jaringan internet untuk mereka siap. Nah, urgensinya pertama, penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai dinamis sehingga dibutuhkan suatu sistem informasi untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan daerah. Kemudian kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi. Kemudian perubahan pola kerja dan memaparkan teknologi informasi untuk adaptasi dalam menjawab kebutuhan revolusi industri 4.0. Kalau sudah begitu kita bekerja, nggak boleh yang kantor harus setiap hari. Itu bekerja di rumah juga bisa. Apalagi secara ke depan ada kemungkinan pegawai nanti diberi jatah bekerja di rumah sekian hari dalam sebulan. Ada rencana seperti itu dari Menpan. Itu dari sebulan dikasih jatah di kantor orang misalnya 3 hari kalau bisa bekerja, sebelum bekerja dari rumah. Itu juga murah dari rumah atau apa dari rumah tanpa perlu harus ke kantor. Ini bisa diaplikasikan dengan seperti ini ya. Kemudian juga tingginya belanja teknologi informasi yang belum saling terhubung, ya, sehingga tidak efisien dan efektif. Total belanjanya di 2014 sampai 2016 itu 12,7 triliun. Tapi hasilnya masih ala kadar. Yang susah tetap susah, tidak mempermudah. Sementara teknologi itu tujuannya adalah untuk mempermudah. Ini tetap susah ya. Verifikasi sudah saya jelaskan lanjut. Ini surat edaran Mendagri nomor 130 tanggal 27 Januari. Perlu saya jelaskan lagi ya, episode 11. SE Mendagri nomor 130. Perlu saya jelaskan lagi. Itu sudah. Perlu saya jelaskan kan? Perlu saya jelaskan. Oke Pak, tolong Pak. 7. Nah, ini diterbitkan tanggal 27 Januari 2020. Judulnya adalah Percepatan Implementasi SIPD. Dari judulnya pun sudah diminta percepatan. Mungkin acara kita hari ini juga dalam rangka percepatan juga. Kalau masalah ini agak 3 kali ini termasuk luar biasa ini. Sangat cepat nih. Kemarin saya di acara berbeda ya. Yang kedua yang datang ke Jakarta, juga baru di sini ya. Nah, ini masuk cepat nih. Nah, apa isinya? Langsung aja ke poin 2. Poin 1 ini, poin-poin yang diambil adalah langkah-langkah percepatan dan pada satu platform sistem informasi pemerintah daerah. Poin kedua, guna efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi serta pembinaan dan pengawasan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam mendukung pelaksanaan percepatan sistem informasi pemerintah daerah, maka A. Penyusunan RKPD tahun 2021 tetap berpedoman pada RPJMD yang berlaku
di sini tidak diminta daerah mengubah RPJMD-nya. Tetap gunakan RPJMD Anda sebagai pedoman. Clear ya? Poin berikutnya, Pemda segera melakukan proses pemetaan atau mapping terhadap apa? Terhadap nomenklatur, bukan terhadap organisasi. Mapping terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program kegiatan dan subkegiatan, ya, untuk kemudian dilakukan perubahan dalam nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 90 2019 dan RPJMN 2020-2024. Clear? Clear kan? Mappingnya clear kan? Mappingnya clear kan? Mapping itu apa sih? Mapping itu persandingan antara RPJMD dengan Permendagri 90. Permendagri 90 tepatnya 2300 halaman. Isi program kegiatan dan subkegiatan di dalamnya daerah kota sebanyak 1682. Kalau nggak percaya sendiri. Ini merupakan program kegiatan dan subkegiatan yang kami kumpulkan dari seluruh daerah di Indonesia termasuk dengan KL yang ada program kegiatan di daerah, termasuk daerah khusus juga. 5 daerah khusus. Apa saja 5 daerah khusus? DIY, Aceh, DKI, Papua, udah Aceh, Pos di mana? Udah Papua Barat, Papua dan Papua Barat. Ini tak sebutkan. Nah, disandingkanlah dia. Contohnya tadi saya sudah kasih, ya. Di RPJMD ada namanya pembangunan sarana transportasi antar wilayah. Isinya apa? Kita cek di Permendagri 90, pembangunan jalan. Oh, ini ketemu satu. Pasangannya, sandingannya ya. Padanannya ya. Kemudian di bawahnya ada RPJMD. Misalnya program pembangunan sarana prasarana belajar mengajar tingkat sekolah dasar. Bla 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 bla. Ya. Di sini pembangunan ruang kelas baru. Ketemu dua. Inilah yang dilakukan sampai seluruh program kita di RPJMD ketemu padanannya. Nah, di sini dalam rangka pemetaan kesampingkan organisasinya. Kita tidak melihat siapa yang melaksanakan. Yang penting program tersebut terlaksana. Contohnya, nah, itu permasalahan dulu dari ruang pemetaan ya. Contohnya saya kasih soal. Anggaran bidang pendidikan apakah harus datang dari pendidikan? Tidak. Tidak datang dari yang lain? Bisa. Saya kasih contoh. Di Surabaya sudah 12 tahun Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah tidak mengurusi proyek-proyek isi. Mau sumber dananya dari daerah, mau sumber dana dari bantuan keuangan dari provinsi, tidak diurus lagi. Dia hanya fokus pada manajemen pendidikan. Kalau ada dana segala macam, itu dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Dan kemungkinan nanti Mas Menteri Nadiem Makarim akan mengadopsi tersebut. Nah, kalau bangun sekolah itu bidang apa? Apakah bidang infrastruktur atau bidang pendidikan? Bidang sekolah. Bidang sekolah bidang pendidikan atau infrastruktur? Bidang sekolah. Bidang sekolah itu pendidikan. Orang terkait pendidikan kok. Terus suatu pendidikan. Karena dia bangun sekolah, kecuali bangun
kantor-kantor atau aula atau apa yang tidak terkait dengan pendidikan. Kan sekolah pendidikan yang melaksanakan di Surabaya dirasakan oleh dinas, nggak masalah, nggak masalah. Nah, cuman konsekuensinya ini ibaratnya telur ayam yang punya telur, tapi sapi yang punya nama. Makanya namanya adalah telur matang. Padahal di sini ada telur ayam. PU yang bekerja, tapi yang dinilai adalah untuk bidang pendidikan, no problem. Makanya saya katakan kesampingkan dulu siapa yang melaksanakan. Karena pendekatan kita adalah pendekatan urusan, bukan pendekatan organisasi. Atas yang kita naikkan. Yang kedua, nah ini contoh juga, saya di Jakarta. Marka jalan itu kewenangan siapa? Marka jalan, hubungan, diskusi. Di Jakarta, yang bangun marka jalan adalah dinas PU juga. Selesai dibangun jalannya, langsung dipasang marka jalannya. Ini kenapa? Sering overlapping. Kalau marka jalan itu kan anggarannya nggak sering di bawah juta, ya, tidak perlu lelang, PL juga bisa langsung, ya. Namanya PL itu berapa lama waktunya? PL berapa lama waktunya prosesnya? Paling lama sebulan ya, itu paling lama. Sementara kalau lelang dari 2 juta pengadaan jalan itu lelang, itu 3 bulan. Kalau itu sudah dikatakan tidak ada sanggah menyanggah yang berkelanjutan terus menerus. Nah, jadi sering duluan dibangun marka jalan, baru dibangun aspalnya. Pada saat pemerintah datang, ini marka jalan itu dibangun. Udah Pak, mana? Itu di bawah aspal. Nah, percaya juga aja sendiri. Siluman. Nah, makanya supaya menjadi overlapping, pada saat selesai pengaspalan langsung dilaksanakan pembuatan marka jalan. No problem. Makanya dari bawah di sini kesampingkan organisasi pelaksanaan, karena pendekatan kita bukan organisasi, tapi pendekatan kita adalah urusannya. Yang kedua, dengan Permen 90 ini didudukkanlah yang program yang kita disebut kegiatan. Daerah masih sering salah memahami apa itu program, apa kegiatan atau kegiatan. Contoh, misalnya, ya, Pak, perjalanan dinas kami Pak, ini kegiatannya di mana Pak? Kami ada perjalanan dinas kami Pak, tapi kenapa tidak ada sekarang? Misalnya, perjalanan itu bukan kegiatan, itu adalah belanja. Kegiatannya apa dong? Belanja. Ada monitoring, ada bimtek seperti sekarang, atau sosialisasi, atau koordinasi, atau apa lagi? Pencarian data, monitoring. Nah, itu belanja. Bukan kegiatan yang namanya perjalanan, itu belanja. Kalau di daerah lain, betul di Magelang, yang terjadi juga ya, itu dibuat perjalanan adalah kegiatan, itu salah. Termasuk juga pengadaan tanah. Pengadaan tanah, Pak, ini pengadaan tanahnya mana? Pengadaan tanah itu adalah belanja. Kegiatannya apa? Pengadaan sama pemerintah. Belanjanya apa? Mulai dari dibeli tanahnya dulu, kemudian bangunannya, kemudian belanja mobilernya, meja kursi segala macam. Itu dia belanja, bukan kegiatan yang namanya seperti pengadaan tanah. Ada juga contoh yang lain, honorer. Pak, di Permen 90 honorer yang ada itu hanya pendidikan, kesehatan dan penyuluh. Ini kami di kantor ada ini PU, di PU misalnya kemarin datang pada kami, Pak, ini kami di PU untuk tenaga lapangan Pak, karena wilayah kabupaten kami luas. Jadi untuk mengecek jalan permasalahan yang kalau tidak seperti irigasi atau jalan, itu tenaga honorer Pak yang kami minta ke lapangan mengecek. Kalau kami yang turun ke bawah terus mengukur nggak sanggup Pak. Itu seorang pegawainya paling didampingi oleh tenaga honorernya 2-3 orang.
sudah pelaksanaan Jembatan. Itu nggak ada kegiatannya nggak ada kegiatannya di Jalan Permendagri 90. Yang ada hanya belanja untuk guru berdiri dan dulu. Itu juga sama, itu belanja. Anda PU untuk honorer itu apa? Mungkin mengukur data apa? Mengecek saran-saran daerah. Berarti monitoring, ya. Berarti kegiatannya adalah monitoring. Belanjanya apa? Pengadaan tenaga honorer, untuk surveyor ya, untuk peneliti ke lapangan, biaya rapat-rapat, belanja peralatan, apakah veteran, apakah teodolit, apakah macam itu ya. Itulah belanjanya, laporannya, itu belanjanya. Kegiatannya monitoring, sama dengan yang lain-lain lagi tentang administrasi umum. Apa kegiatannya? Pengolahan data, pengumpulan data. Berarti dibutuhkan petugas-petugas untuk mengumpulkan data. Setelah dikumpul, diolah lagi. Kayak di kami begitu. Dari 8 outsourcing yang kami miliki, 6 orang untuk mengumpul data, 2 orang untuk mengolah. Kegiatannya apa? Tapi tidak ada kegiatannya dong, karena kami setelah pemetaan, kegiatannya hanya 2. Jadi nggak masalah kegiatannya hanya 2. Tinggal tidak diperbesar volume dan kuantitinya, nggak masalah. Dan berarti selama ini daerahnya menyusun program stabilitas tersebut ya, sering kemungkinannya kalau selama ini dia melaksanakan yang bukan tugas pokoknya. Tugas sampingnya yang dilaksanakan. Tugas pokoknya sudah disiapkan menu-menunya di dalam Permendagri 90. Itu berarti selama ini ketemu. Kalau dia hanya mengerjakan 2 kegiatan, berarti ini selama ini kemana gitu loh. Nah, yang kedua, berarti kemungkinan perdanya juga selama ini pada kebutuhan OPD-nya tidak sesuai dengan ketentuan. Ada kemarin dari dinas sumber daya air, Pak, kami dinas sumber daya air berdiri sendiri. Nah, ini kenapa kegiatannya ini Pak? Hanya sedikit gitu ya. Pertama kami tanya dulu, Anda menurut dinas sumber daya air sudah regulasi dulu. Sudah Pak, kami cek di Permendagri 18, memang benar, kemudian sudah sesuai. Pada saat kami cek Permendagri 106 tentang pembentukan OPD, tentang perangkat daerah PUPR, ternyata sumber daya tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada pasangannya. Apakah misalnya dinas sumber daya air dan bina marga, atau dinas sumber daya air dan pekerjaan umum, harus ada pasangannya. Berarti dia selama ini salah membuat perda tentang OPD. Ya, jadi akan kita lihat nanti kalau banyak di kebutuhan organisasi tidak sesuai, ini terjadi. Ada juga kasus ini antara dinas PUPR dengan dinas Taruki, ribut masalah drainase. Ini minggu lalu saya mengatakan ini. Drainase dari PUPR, dari Tarukinya mengatakan, Pak itu pekerjaan kami Pak, tapi jadi dia PUPR. PUPR mengatakan enggak, ya, tugas kami selama ini begitu kok, fungsi drainase. Tarukinya mengatakan itu kan namanya drainase. Berarti di apa dong? Di perumahan permukiman dong, berarti ya. Bukan data ruang ya, berarti ya. Itu perumahan permukiman dong. Data PPR nya enggak, itu tugas kami. Jawaban saya, cek perdanya. Enggak mungkin kalau perda Anda benar, tidak mungkin satu urusan tersebut dilaksanakan oleh 2 belah pihak secara bersama-sama, kecuali dia urusan penunjang. Kayak pendidikan tadi itu dia penunjang, itu melaksanakan pembangunan gedung itu urusan penunjang, bukan urusan pokok ya. Tidak mungkin itu sama gitu ya. Setelah dicek, ternyata benar-benar di Taruki, di Perki. Cuma salahnya selama ini di daerah mereka itu harusnya drainase di Perki dibiasakan dilaksanakan oleh dinas ini. Setelah pemetaan, ketemulah kalau mereka salah selama ini. Bukan OPD-nya yang kami bilang. Yang dinilai itu bukan OPD-nya, tapi urusan tersebut sudah dilaksanakan atau tidak. Itu yang dinilai. Makanya dari pertanyaan terkait nilai-nilai tersebut itu saya tanya balik. Yang dinilainya OPD atau bidangnya? Bidangnya yang dinilai, bukan OPD-nya.
Makanya saya katakan dari awal, kesampingkan dulu siapa yang pelaksananya. Nah, nanti kalau ketemu yang penyalahan tersebut, itu jangka menengah lah, 2022 lah paling kita buat, kita lakukan penyesuaian lagi. Kembalikan semua ke jalan yang benar. Ya, ini ya. Kemudian di poin B, hasil pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada huruf A menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan UA PPAS sepanjang tidak berubah target dan indikator dalam RPJMD. Artinya di sini yang kami minta casingnya, sampulnya diganti dengan 90. Isinya tetap RPJMD, tetap tidak mengubah target dan indikator yang ada dalam RPJ. Hanya sampulnya yang kami minta disesuaikan dengan Permendagri. Clear ya? Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan, ini waktunya jalan terus. Aku masih sudah maghrib. Ya, mana Bu? Ya. Apa itu? Ya, oke, pasal 72. Yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ya. Itu nanti bentuknya prosesnya seperti apa Pak? Dan kalau misalnya integrasi. Oke, dengan LKPP. Dengan LKPP akan terkoneksi. Jadi kemungkinan ya, sirup itu nanti akan dimatikan dari LKPP. Yang tetap dihitungkan LKPP adalah LPSD. Kenapa sirup dimatikan? Ternyata daerah selama ini paling antara 40 sampai 60% daerah saja yang mengisi LPSD. Sisanya tidak, mengisi di sirup. Sisanya tidak mengisi. Begitu kami sosialisasikan isu kepada mereka, ada perintah diwajibkan di sini. Mereka sangat senang. Otomatis Pak, berarti nanti untuk pengadaan barang jasa itu barang jasa akan terinformasi pada kami. Yes. Nanti apakah kami kasih akun kepada mereka atau kami kasih user kepada mereka, itu nanti kita lihat di site, tapi kita wajibkan. Wah, kalau gitu Pak, sirup kami kan matikan aja. Nah, nanti kami gunakan data SUBD ini untuk kebutuhan kami. Monggo, silakan. Itu kira-kira. Kemudian terkait dengan pengelolaan barang di daerah. Barang di daerah. Yang berarti kan tidak harus masuk di dalam negeri Pak. Sudah masuk juga. Ini sesuai dengan Permendagri 70. Di dalamnya adalah barang di daerah. Ini barang daerah yang mulai dari pemekaran itu sudah muncul. Kenapa sudah muncul? Karena daerah banyak yang kacau. Kacaunya bagaimana? Kami sering cek sama SKPD, dihitung jumlah laptop dengan jumlah pegawai itu. Satu orang bisa 2 laptop. Kalau satu orang satu komputer, satu laptop masih wajar. Tapi kalau satu orang 2 laptop, itu saya sudah sering rapat dengan orang tua di mana-mana, dengan orang daerah juga. Belum pernah saya pada saat rapat satu orang membuka 2 laptop sekaligus. Belum pernah. Dan celakanya lagi, SKPD tersebut tahun depan masih mengadakan laptop. Selama ini berarti evaluasi atau saringan untuk menerima atau menolak pengadaan barang itu bagaimana? Itu sudah dilakukan nanti dalam hal barang di daerah. Ini sudah ada aplikasinya, sudah berdasarkan Permendagri 8, cuma kami sekarang sedang tahap finalisasi. Tunggu selesai di peratausan baru bisa dimasukkan. Gitu. Jadi pada saat nanti SKPD mengusulkan barang, apakah mobil, apakah laptop, apakah yang lain, otomatis akan muncul RKPD-nya. Kalau misalnya kita sudah punya aplikasi sendiri yang ternyata itu anggap sudah Yang nggak bisa. tetap harus pakai yang Nah, apakah nanti itu terintegrasi dengan penganggarannya? Terintegrasi dengan penganggarannya. Pada saat ada SKPD mengusulkan pengadaan barang, itu langsung bisa melihat, oh SKPD-nya sekian, yang tersedia sekian, gitu. Kita langsung begitu. Nah, makanya kata kuncinya terintegrasi. Ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Hasil pemetaan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk berita acara. Pertanyaannya kenapa berita acara, Pak? Karena tidak mengubah perda. Terus berita acara sampai ditandatangani, cukup antara kepala SKPD bersama TKPD. Kenapa kepala SKPD, Pak? Karena kepala SKPD lah yang paling paham. Ini ketemu mana, ini ketemu mana. Kepala SKPD lah yang paham. Terus kenapa TKPD, Pak? Karena ujungnya nanti adalah bicara tentang penganggaran. RPJMD kan belum bicara uang, hanya bicara program. RKPD tidak sampai di kegiatan, belum bicara uang. Uangnya di mana? Di penganggaran. Penganggaran di mana? Di TKPD. Jadi TKPD sebagai penganggaran ini yang melihat nanti. Mau masalah itu TKPD-nya langsung menandatangani atau TKPD perencanaan dalam kepala Bapeda, monggo bebas. Yang penting ada berita. Ya, lanjut Pak ke sebelah kanan. Ini lagi nih. Ke kanan ya, atas. Ya. Oke. Poin 3. Ini masukan dari kami dari keuangan daerah. Poin 1 tadi dari Bina Bangga ya. APBD 2021 disusun berdasarkan PP nomor 12 2019, Permendagri 70 dan Permendagri 90. RKPD, APBD sudah menggunakan 2021 ya, sudah menggunakan PP 12, 70 dan 90. Dengan demikian, evaluasi kami nanti terhadap APBD provinsi tahun anggaran 2021 sudah menggunakan alat ukur PP 12, Permendagri 70 dan Permendagri 90. Kami daerah bagaimana Pak kalau provinsinya nggak bisa evaluasi? Cek PP 12. PP 12 dikatakan hasil evaluasi dari provinsi kepada kabupaten kota terkait evaluasi APBD ya. Kalau selama ini kan langsung diberikan kepada daerah. Kalau merasa PP 12 dikonsultasikan dulu kepada pemerintah pusat, baru nanti kami memberi catatan di terhadap evaluasi tersebut. Setelah tidak diperbaiki dia, baru diserahkan dia kepada kabupaten kota. Ini ya. Ini dijadikan alat ukur. Makanya PP 12 dan Permendagri 90 harus sudah dilaksanakan di 2021. Makanya SPI ini minta langkah-langkah percepatan. Poin 4-nya sebagai Permendagri 70 aksesnya adalah stipd.kemendagri.go.id. Di luar dari situ menurut Pak Kapus Dadi legal. Menurut Pak Kapus Dadi. Ya. Begitu kira-kira. Ada lagi yang terkait pemetaan? Ya. 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 DKI Pak kerjasama sama 3 bank. Udah, dari DKI sudah berjalan Pak. Kerjasama sama banknya sudah 3 bank Pak. Iya. Makanya kalau kerjasama DKI kita buka SPD-nya mereka pasti akhirnya sama dengan SPD. Coba saya coba DKI. Atau berapa triliun Pak? Iya, makanya saya kasih contoh DKI langsung. DKI saya rasa lebih paling kompleks ya. Makanya saya harusnya di DKI yang paling kompleks. Bukan dari yang Papua atau Papua Barat, atau dari Maluku, atau dari NTT, enggak. Dari DKI yang kami langsung. Dan juara pula kan begitu. Ada juga karena mau anggaran negeri kita juara ya kan? Jadi juara pula. Codingnya itu di pusat Pak. Jadi nanti Bapak mengikut aplikasi ini di pusat. Data pusat ini yang Bapak mirroring ke daerah ke server Bapak. Aplikasi ini gratis. Kalau ada justru yang ngaku dari Kemendagri atau dari tenaga ahli, minta uang kepada Bapak Ibu, bukan dong uang terkait intelektualnya, atau sewa servernya, atau uang kontrak penggunaan aplikasinya, jangan diladenin. Semua free. Bahkan kemarin kita sudah di sana pun konsultasi free. Kita makan siangnya makan, selesainya ya.
Semua free. Semua free. Jangan ada kalau wilayah yang ada yang minta uang. Semua free. Daerah tidak punya server. Tidak punya server kali Pak. Silakan datang ke Jakarta, surat. Surat ini kepada Pak Musdadi, kita siapkan server. Harus diberikan servernya. Tapi servernya ditempatkan di Jakarta, bukan dibawa ke daerah. Kan ada daerah yang banyak daerah dulu yang menyewa server Bapak Ibu. Nyewa server gara-gara di daerah itu terganggu masalah listrik. Kayak Puncak Jaya, Pak, kan terpaksa sewa server Pak dari Jogja. Kenapa sewa server? Ya Pak, soalnya listrik tempat kami sekali hidup Pak. Listriknya sekali hidup. Di Puncak Jaya. Sementara dia harus menggunakan internet, masa kali menggunakan server dari luar daerah. Kami sewa lagi. Udah free ya.